Halo, jumpa lagi bersama aku. Kali ini kita bakalan ngebahas soal apa aja sih hal yang tidak perlu dicantumkan di dalam CV. Pernah nggak sih kamu kayak kebingungan baru aja lulus kemudian baru wisuda, kemudian pengen banget buat ngelamar kerja. Nah, masih ada banyak sekali teman-teman yang kayak kebingungan. Aku mesti nyantumin apa aja sih di dalam CV? Ada yang kayak rombongan nulis semuanya hal yang ada di dalam CV. Ada yang nulis status keagamaan, ada yang nulis suku, ras dan lain sebagainya. Nah, kita kali ini bakal ngebahas hal itu. Jadi ada hal-hal yang biasanya nggak perlu kamu cantumin di dalam CV. Nah, kita bakalan kulik pada segmen kali ini, oke? Yang pertama, menuliskan tentang riwayat pendidikan. Nah, kesalahan yang sering dialami oleh fresh graduate itu mereka seringkali menuliskan riwayat pendidikan itu dari mulai SD, kemudian SMP, SMA, kemudian universitasnya. Nah, banyak sekali CV-CV yang kita temukan itu kayak lengkap banget gitu loh. Nah, kamu nggak perlu mencantumkan semuanya. Yang perlu kita cantumkan adalah 2 pendidikan aja. Jadi cukup pendidikan terakhirnya kamu sama sebelum pendidikan terakhirnya kamu. Misal coba kamu tuliskan di tingkat universitasnya apa. Kemudian setelah itu baru kita tuliskan tingkat SMA atau SMK-nya di mana. Jadi cukup 2 aja. Adapun kalau kamu mau melampirkan pendidikan non formal seperti pondok, pesantren dan lain sebagainya, itu bisa banget. Oke, jadi jangan sampai teman-teman ketika mendengarkan sesi kita pada kali ini masih melakukan hal kesalahan lagi gitu ya. Jadi cukup ditulis 2 atau 1 pendidikan terakhir aja. Yang kedua, tidak perlu menuliskan biodata lengkap. Nah, biasanya kesalahan apa sih yang sering kita temui ketika si fresh graduate ini menuliskan CV? Nah, banyak sekali CV-CV yang kita jumpai itu kayak menuliskan suku, ras, agama, kemudian berat badan, tinggi badan, sampai tanggal lahir mereka tulis. Nah, padahal di masa yang sekarang teknologi itu semakin berkembang. Ada banyak sekali skimming yang terjadi, ada kegiatan penipuan online dan lain sebagainya. Nah, kita perlu mawas diri, kita perlu menjaga data kita. Jadi cukup untuk informasi data itu kita nggak perlu menuliskan semua hal. Suku, ras, agama itu kita skip aja. Jadi di bagian informasi data pribadi, kita cukup menuliskan informasi nama, nomor telepon, email, dan juga alamatnya kalian. Cukup 4 hal itu aja. Jadi jangan lakukan lagi kesalahan seperti penulisan suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Oke? Yang ketiga, menuliskan pengalaman yang ada di CV-mu. Nah, dari sisi pengalaman ini, kita banyak sekali menjumpai dari sisi penulisan pengalamannya itu banyak sekali mereka tuliskan. Ketika teman-teman sedang kuliah dulu, ada beberapa yang kayak part-time gitu kan. Part-time mereka bekerja sebagai seorang barista mungkin di kedai kopi, atau mungkin jadi seorang tukang jaga fotokopi dan lain sebagainya. Banyak sekali kita jumpai teman-teman ini menuliskan pengalamannya secara beramai-ramai. Baik itu pengalaman yang pernah mereka lakuin secara penuh. Jadi kelihatannya CV-nya itu full penuh gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari sisi pekerjaan yang mau mereka apply itu nggak ada sambungannya sama sekali. Jadi ketika kamu membuat CV itu jangan sampai ya nanti asal masukin semua. Kita harus pilih-pilih, kita harus kurasi mana pengalaman yang berguna untuk kita dan mana pengalaman yang sekiranya itu tidak bisa memberikan impact ke dalam posisi yang kita mau lamar nantinya. Oke? Itu jangan sampai kita lakuin untuk penulisan pengalaman, jangan sampai nanti dilakukan kesalahan lagi gitu ya. Jadi teman-teman harus pinter-pinter nanti ketika mengkurasi, kira-kira kalau aku sertain pengalaman magang ini kayaknya cocok deh gitu kan. Kalau semisal aku mau ngelampirin pengalaman ketika waktu PKL dulu kayaknya cocok deh, oke itu ambil aja. Kalau semisal pengalaman yang pernah kamu miliki itu lebih dari 2 atau 5, nggak perlu kamu cantumin semua. Atau bahkan ada yang memiliki pengalaman sebanyak 10 perusahaan misal ya. Nah, itu nggak perlu kamu cantumin semua. Cukup kita cantumkan posisi-posisi yang paling dominan, paling prioritas dan bisa mendukung posisi yang mau kamu lamar sekarang. Oke? Minat dan hobi sebaiknya tidak kamu cantumkan. Nah, biasanya di dalam CV itu banyak sekali kita temukan CV-CV yang melampirkan minat dan hobi. Misal hobi berenang, hobi main basket, hobi makan, hobi nonton TV, hobi scroll media sosial dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mencoba menaruh itu di dalam CV, apa sih imbasnya ketika kita taruh itu di dalam CV? Apakah nantinya kalau semisal aku jago nih renang gitu kan,
Bisa nggak sih kalau itu memberikan pengaruh ke dalam CV kita? Kan enggak ya. Nah, kita lebih baik mengunggulkan di sisi keahlian atau skillnya. Itu akan berbeda ketika kamu melampirkan skill atau hobi. Beda ya teman-teman ya. Jadi perhatikan ketika teman-teman nanti membuat CV, tidak perlu nanti dituliskan minat atau hobinya. Yang perlu kita unggulkan adalah bagian keahlian atau skillnya. Oke? Yang kelima, kemampuan yang terlalu umum. Nah, biasanya banyak sekali keahlian-keahlian ketika teman-teman menuliskan itu kayak dengan kalimat-kalimat yang bertanggung jawab, jujur, kreatif, kemudian amanah. Nah, kalimat keahlian yang mereka tuliskan di dalam CV itu mereka bungkus dengan kalimat-kalimat yang masih terlalu umum, nggak spesifik dan to the point. Nah, berbeda kalau semisal kamu punya skill di bidang marketing, kamu bisa SEO, bisa copywriting, bisa Google Ads gitu kan. Nah, itu langsung to the point aja. Jangan kamu pakai kalimat-kalimat yang masih terlalu umum dan nggak spesifik. Oke? Nah, kenapa? Karena itu bisa memberikan pengaruh ketika nanti HR bakalan ngecek CV-nya kalian. Mereka juga bakalan memberikan impresi yang lebih ketika melihat CV-nya kalian, mengkoreksi CV kalian. Pun ketika nanti CV-nya kalian itu nanti bakalan dikoreksi sama sistem ATS. Nah, sistem ATS itu nanti bakalan ngebacanya itu lebih spesifik lagi, lebih mengarah kepada kata kunci yang sudah mereka menjadikan standar. Oke, itu tadi 5 hal yang nggak perlu kamu cantumin di dalam CV. Jadi setelah teman-teman mendengarkan segmen kali ini, jangan sampai nanti kita ngelakuin kesalahan lagi ya. Jangan sampai nanti masih kita temukan CV yang masih menggunakan kalimat status keagamaan, jenis kelamin, ras, suku, dan lain sebagainya. Jangan sampai. Oke, semoga segmen kali ini bermanfaat dan kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Oke, bye-bye.